kita ngomongin Piwi, gue itu ngeliat fenomena Piwi itu sangat-sangat keren menurut gue. Betul. Iya, kayak Justin Bieber loh. Iya, sampai punya hater segitu banyak tuh. Hatersnya kayak satu-satu band di dunia kali ya. Hatersnya Di Indonesia lah. Di dunia kayak bang, haters yang ada komunitasnya. Ya. Ada proyekan apa ke depan? Proyekan? Album apa? Bubar Oh, kali Piwi. apa? Udah pernah mau bubar tahun Gimana? 2019. Oh, iya. Pas mau Ntar pandemi. ngomong gue. Harus dicoba Lu tuh, Bang. mau jadi manajer gue? Ayo. Ngorbitin gue? Iya, gue orbitin. Bisa jadi apa? Iya, bisa jadi gue mainin di Hammer Sonic lah ntar. Gue kalau ngeliat Piwi, apa namanya? Dari dulu gue suka Piwi sebenarnya. Oh, Karena Piwi itu mengingatkan gue sama satu band. Kalau lu tau, Forever the Sickest Kid. Itu. Tapi sebenarnya sama sih, eranya 2007 juga dia. Di combine sama 2007. For Your Song. Piwi, lu tau musik ini? Tahu, gue tahu PW-nya. gue pilih Forever the Sickest Kid tau? Enggak. kita Udah bubar sekarang. go way back banget, gue sama Cody. Gue kenal Doci udah selama itu gue di SMP. Ini SMP bukan? Oh, Apa SMP. SMA? Tahun Gue SMP tuh. 2004. Itu Iya, lu pokoknya SMP. era Kill Me Inside, Twiggy Lu SMP dia apa? Udah tua banget ya. Lu 83, lu berapa sih? 90. 90 nggak tua, lu tua banget lah. Elunya? Lu Enggak, 90 sama... nggak jauh sih, jauh kali jauh ya. Tapi Doji nggak kelihatan 83 Dia sih. nggak kelihatan dia. Emang senjata dia dulu. Iya. Tapi Jujur. awet muda banget lu. Iya, lu nggak Nih, kelihatan 83. tapi sebelum gue kenal sama dia di era musik, gue kalau dia dulu emang nomor satunya cowok yang cogan yang gue dengar. Dia tuh di persekolahan Jaksel banget. Terus sama iklan lo yang Doci pakai plester di hidung itu viral banget Itu iklan Hans Plus ya? Aman Plus. Apa sih? Aman itu Plus ya? Aman Plus ya? Dengan Oh. skateboardnya itu Doci banget. Mobil masih Daihatsu Ceria kan? Masih. Iya. Kuliah di Paramadina? Masih. Oh, iya. Apa mobilnya? Daihatsu Ceria. Ceria balap. Oh iya? Dia zaman dulu. Per kampus gue soalnya pernah datang tekmit. Ngapain? Gue bikin event kampus. Terus band dia Lu yang... Paramadina? Bukan, gue Sahid. Oh, lu Sahid? Dia Paramadina kan deket tuh. Terus dia tekmit bandnya dia yang zaman dulu Side Project. Side project, Side project. Sahid ya? benar. Pernah, tapi di bukan di kampusnya, di mana kayak gue bikin di klub apa gitu, gue lupa. Terus side project udah enggak karena berantem atau nggak sejalan atau Nggak sejalan masalah Nah, Side Project gue nggak tahu sama sekali. ada tuh dulu Ada. zaman sekolah. Siapa aja? pokoknya. Side project itu siapa ya gua? Gitarisnya itu gitarisnya sekarang jadi Outrage bandnya. Nggak tahu juga. Terus vokalisnya punya band namanya March. Oh, Mars gue tahu. Ingo. Iya. Terus drummernya bandnya Two Step Start sama band gue yang sekarang namanya Metalican. Itu drummernya sekarang. Oh, si Mars kalau nggak salah vokalisnya si itu siapa namanya? Fadi. Hah? Fadi. Nah dulu Fadi Yang bandnya Malale ya? ada band Awal. sendiri dulu Fadi itu kan. Tapi Mars dulu keren sih. Jadi Zaman keren, itu. keren. Iya. Oh iya March bener. Keluar dari Side Project. Oh, dia keluar dari Side Project bikin Dia Mars. dia keluar duluan, habis itu baru gue yang keluar. Lu belum bikin Bibi kan? Belum, gue bikin diri 2007. Itu gue keluar dari Side Project kayaknya 2004 kali. Terus lu ngapain tuh selama 3 tahun? Nah, apa ya? Jualan kaos. Nggak, belum. Belum ya? Pokoknya gue ada di hidup lu lagi jualan kaos aja. Belum piwi kayaknya tuh. Semua kaos lo ada tau, gue masih punya MPW ya maksudnya. Merchandise ya? Banget. Iya, nyetak sendiri. Awal banget nyetak sendiri gue Lu temenin. pada saat dia jadi Piwi nih, terus meledak. Terus lu kan belum ada Viera itu kan? Belum, gue masih sama Kill Me Inside. Gue sama Kill Me Inside, gue ngikut sebagai sahabat dan teman dan gue ngerekamin Killing Me dengan handycam. Thank you. Karena Belum pacaran Oh, belum ya? bro. Belum pacaran ya? Iya, gue masih sahabatnya mereka semua. Oh, berawal dari di Killing Me Inside ada yang namanya Giani. Gian dulu yang manajerin, kurang lebih yang ngurusin Killing Me Inside. Giannya? Gue masuk Giani, Fajri, itu teman SD gue ikut nemenin dia, ternyata dia lagi ngurusin Killing Me Inside. Dari situ Gian cabut, gue yang stay di Killing Me, jadi teman-teman dan sahabatnya Killing Me. Setiap Killing Me Inside manggung, di pensi ya terutama, atau di gigs gitu lah, gue yang ngerekamin mereka, gue dokumentasiin, gue bawa pakai handycam, zaman handycam. Terus zaman tim 1 yang di mana? Food court Spazio, itu zaman-zaman Tapi gue gak ngerti sih ini sama sekali. Gue masih ada Bekasi bang dulu bang. Lihat pergaulannya kayak Iya anjing, gue udah keren banget kalau anak Jaksel. Iya. Gue masih di utara gue. Oh ya? Iya gue lahir besar di Ancol. Oh wow. Oh makanya bikin acara di Ancol mulu.
Tapi rumah lo yang di Ancol masih ada nggak sih? Masih ya? masih. Terus gue tuh ngeliat banget Doci itu emang dedikasi banget kalau kerja, mau itu musik, mau itu bisnis, mau itu dagang. Kaos dia cetak sendiri, gue temenin, gue liatin aja literally. Iya, karena marginnya jadi lebih gede kalau Iya bikin sih. sendiri. Iya juga ya. Tapi bisa sendiri. Pinter sih Bikin dia. sendiri, Gue kenal Doci itu tuh belum lama lah sebenarnya, berapa tahun. Abis dia mau bikin Punk Sparks lah waktu itu. Oh, oke. Doci itu punya festival namanya Punk Sparks. Cuman waktu itu sempat gak jadi ya. Nggak jadi. Waktu itu. Ngobrol lah, tuh kepikiran. Banyak juga ide-ide yang mestinya dikembangin sama Doci tuh. Gua sama Doci tuh mau ketemu selalu nggak punya waktu yang tepat. Lu di mana? Gua di Kuala Lumpur. Ya, lu di mana? Gua lagi di US mana? lah, di US lah waktu itu. Bener-bener. Waktu aku ke US tuh gini, lu di kantor gak? Kagak, gua lagi di US. Giliran lagi di Jakarta, gue nggak di Jakarta. Iya, giliran gua di Jakarta, dia nggak di Jakarta. Terus tiba-tiba kemarin gue dihubungin ada podcast Hammersonic. Gua bener-bener balik ya. Belum lama. Ada di sini. Dia tahu-tahu dari sini. Ketemunya di podcast Di ini. podcast. Iya iya. Bener-bener berapa lama ya? Gua kemarin di Kuala Lumpur di Rock the World lumayan ya? 3-4 hari. 4 hari. Ya udah kalau gitu apa yang lo mau obrolin bang? Kalau Ya, ketemu lanjut jadi boleh sih. nggak jadi ketemu nih. Mau. Mau meetingin apa deh? Meeting. Sebenarnya mau meetingin banyak hal. Apa yang ide-ide Doci yang bisa ngebantu si Emersonic lah. Kemarin kita udah mulai ngobrol. Kebetulan band-band yang dia ngerti lah yang main ke Emersonic tahun ini kan. Iya. Ada si Newfound Glory, Glory, Nakhopak. Dia sempat tanya, Nakhopak kan motor tuh, main nggak? Kagak. Memang waktu itu gue nggak tahu. Gue nggak pengen datangin ke Nakhopak waktu itu. Padahal dia lagi tour. Ah. Udah lewat turnya kalau nggak salah ya. Udah lewat turnya, tiba-tiba si manajernya Nakhopak ngontek kita. Oh ya udahlah, boleh lah, gitu. Berangkat lah main. Termasuk kita udah konten beberapa band pop punk, tapi belum boleh disebutin, boleh lah sebutin di itu aja. Oh, asik. Oh sama aku kaget kok pas lihat flyer ada Blast the Fall, emo banget tuh. Aku Iya. dateng. Itu sih yang gue kaget, kok Devil Wears Prada, Chiodos gitu. Udah pernah gue undang Devil Wears Prada? Oh udah, ya kok aku nggak tahu. Kan gini loh, Viera Lo itu kan sibuk. Lu sibuk, Iya. Viera itu manggung terus. Gue suka tuh Devil Wears Prada, Mana si Jati Chiodos, sama DWP bukannya yang tahun lalu kita main ya karaoke? Bukan, dan DWP di festival yang lain lagi. Circa Survive masih ada atau enggak? Circa Survive. Circa Survive masih ada. Gue juga suka. Circa Survive bukannya sih itu ya? Tapi Anthony udah Green. jadul. Green. Iya, tapi itu udah jadul semua. Nah, gue suka Anthony Green di Circa-nya, bukan di Sausin malah. Oh. Gue suka Sausinnya malah si Kov. Iya, gue Gitu, juga. gue malah itu malah. Dia malah si Circa mendingan gue si Anthony Green gitu, tapi yang dulu-dulu ya. By the way. Tapi balik lagi, kita ngomongin Piwi, gue itu ngeliat fenomena Piwi itu sangat-sangat keren menurut gue. Betul. Iya, kayak Justin Bieber loh. Iya, sampai Kurang punya hater segitu banyak tuh. Hatersnya kayak satu-satu band di dunia kali ya. Di Hatersnya Indonesia lah. di dunia kayak bang haters yang ada komunitasnya. Ada PWG juga. gitu kayak di dunia tuh nggak ada anti BMTH, nggak ada anti Oasis, nggak ada. Lu sebagai pengamat musik gak ada sama sekali? Nggak ada. Kayak gue Ada, googling tapi Tapi dulu ada namanya kali. pas zaman yang era haters itu setiap band punya haters. Punya. Tapi Ya, tapi yang kayak ada konsisten tren, itu iya. APWG. Iya. Hah? Siapa yang punya? Ada dulu, Kayak ada tren gitu loh gue dulu. The Massive ada. Tapi kan nggak ada namanya anti Iya, demokrasi. nggak Ada di Facebook ada. Oh. Zaman Facebook, bener. Iya. Tapi kalau sampai yang ada cabangnya kayak APWG Solo, APWG apa gitu. Sebenarnya itu dibikin atau enggak sih sebenarnya? Enggak. Awal apakah lu pelihara hater itu? Atau gimana Enggak sih? sih, karena Apa lama-lama karena jadi Sansan ganggu. lo ambil dari Killing Me Ya Inside? salah satu alasannya kan itu kan kenapa sih ada IPWG terus mereka kan akhirnya kan banyak alasan gitu loh. Alasan awalnya apa? ini. Alasan awalnya sih gara-gara ini gue ingat dulu kan Piwi itu kan band komunitas kan. Terus manajer pada saat itu Ferry ngambil pokoknya ngambil semua job yang masuk kayak sehari bisa 2 gitu kan. Nah ini ada satu yang dia lupa nih ada main di Jogja terus ada main di Yadika Dari pensi ya berarti. pensi. Ah. Nah terus ya kan nggak bisa dong lagi di Jogja tapi di Yadika juga main. Ya bisa setengah-setengah drummer sampai Terus itu satu, Bikin tim dua. terus itu nyebar kan. Nah terus ada lagi satu lagi harusnya main di Dejavu tapi Aduh, itu Dejavu. kayak masih Jadul banget. Iya, parkir. Iya masih 3 minggu lagi main di Dejavu terus tiba-tiba ada pensi masuk diambil pensi yang ini tuh belum diiyain yang di apa Dejavu tapi akhirnya bilang kita mau ngambil yang ini yang di Dejavu sampai hari H itu nggak di take out karena supaya pada datang orang
Oh. Nah, terus udah tuh mulai tuh, wah Piwi udah nggak mau main di komunitas lagi, gitu. Terus habis itu masuklah era Piwi main di TV segala macam. Disangka Star Syndrome. Disangka Star Syndrome. Dan lagi-lagi manajernya bermasalah berarti Bang. Iya. Lanjutan podcast sebelumnya. Disangka Star Syndrome tuh. Episode 2 Star Syndrome. Tapi kalau yang Sansan diambil sama lo itu enggak ya? Enggak sih. Bukan kayaknya. karena itu juga ya? Itu tuh dulu sebenarnya Sansan udah disiapin gantinya. Oh gitu. Kan jadi Piwi itu kan berasal dari ini Bang, cabutan orang-orang. Karena kan project sebenarnya simpelnya itu gue punya lagu buat cewek waktu itu. Terus Cewekmu dulu. ceweknya bilang kenapa nggak dijadiin band lagunya? Yang mana lagunya? Karena gue tahu lagu ini. Dan fenomena ada juga ya, karena gue tahu Forever the Sickest Kid, gue tahu Forever Strong tuh keren banget, karena gue suka cara dia main gitar. Walaupun musiknya gue nggak suka, tapi keren banget yang ada metal-metalnya lah. Ada band Indonesia kayak gini, kaget gue, langsung gue dengerin, keren. Dan alirannya Koko masuk ya itu mah. Alirannya gue nggak masuk, tapi gue kan suka semua dengerin hal yang baru. Pada saat Forever the Sickest Kid keluar, ini emo, zaman itu kan kita tahu ya emo. Oh semua iya, kan. iya. Semua apa? Emo atau metal? Ini emo versi ceria nih. Iya sih benar, Iya. mau versi ceria benar. Tapi kan lo lihat band-band yang kayak gini kan gila-gila semua jadi rata-rata Iya, di iya. dunia. Day to Remember, walaupun nggak terlalu gini ya. Terus si Forever Strong salah satunya semuanya jadi. Dan punya base komunitas masing-masing. Iya. Main di festival-festival juga. Komunitasnya kuat loh Piwi Jadi dan pada saat Piwi bertahan keluar, lagi. wah keren ini band. Apalagi yang paling gue suka kalian ngeliat drummernya. Si Aldi. Ya anjing yang mainnya Masih jago muda banget. itu, masih Iya, jago muda. banget. Itu sebenarnya yang bikin gue nggak pernah pada saat Piwi ditimbukin, gue justru ngapain sih norak banget ditimbukin, orang main keren kok. Oh, pernah ya? Timbuk itu sebenarnya kayak Gua jadi kemana sih? something to do aja sih, kayak Something lu to do. ngapain sih datang ke acara, terus gimana caranya supaya kelihatan gue tuh haters ya timpuk gitu. Oh. Tapi nggak lu rawat gitu haters-hatersnya kan makin bagus buat band sebenarnya. Pada waktu itu akhirnya jadi ganggu karena untuk undang Piwi harus bayar keamanan yang lebih. Akhirnya yang dipilih band-band yang Aman. yang aman Oh, gitu. kalau undang Piwi harus bayar. Kayak keamanan sekelas harus Slank sama lebih. Iwan Fals lu, berarti udah legend. Bahkan di Surabaya kan mereka diserang waktu interview di radio ya kalau nggak Iya salah. iya. Tapi itu- Masa? Nah, Iya. itu tadi haters itu selalu came up sama alasan-alasan yang mulai nggak masuk akal, termasuk salah satunya ngebenturin ke fans bola. Jadi kayak minggu depan itu mau main di Surabaya, ada gosip di Facebook, Piwi ngebakar bendera Persebaya gitu. Ngapain yang mau bakar? Tapi ya kemakan akhirnya. Oh, coba kita periksa ada fansnya Piwi nggak? Hatersnya Piwi nggak? Takut gue diserang. APWG. Sampai nggak jadi main kan? Kalau Jadi sampai main, jadi kalau main. sampai main festival dirusuhin katanya Hancur. gitu. Oh, tapi itu yang bikin Piwi jadi keren loh dan bertahan sampai saat ini karena otentik. Kalian Otentik ya. yang bertahan sekarang kalian tahu sisa Piwi. Tapi kalau Iya. dulu kenapa lu sempet dimusuhin sama ibaratnya orang media? Oh, kalau itu ya sebenarnya banyak alasan yang awal-awal tuh banyak alasan valid untuk Iya. nggak suka Piwi gitu. Karena kan Piwi kan nggak pernah ada pikiran bakal bisa segede itu kan. Betul. Jadi ya suka-suka aja gitu. Maksudnya Dan kami remaja-remaja yang waktu itu baru ngerasain alkohol gitu kan. Baru nakal lah. Baru nakal gitu. Terus fame gitu ya. Terus habis itu tiba-tiba sering manggung, tiba-tiba diundang sama radio segala macam. Iya. Terus kalau ditanya tuh suka ya asal aja gitu. Karena kita emang nggak punya ABG lah, nggak anak punya muda, nggak punya iya. nggak Basic punya bekal projection untuk- mau ke sana Iya, gitu. iya, ya. iya. Lu Waktu itu- kalau ditanya sama misalnya media, nanti Piwi mau ngapain setelah ini? Kayak gua nggak tahu mau ngapain gitu. waktu itu kalau yang ini pernah sama grup MRA lagi diwawancara, CD-nya Piwi nanti kayak gimana? 12x12 ukurannya gitu ya. Terus habis itu, oh ini kan Piwi masih ada yang anak sekolah. Gimana cara ngebagi waktunya sekolah sama ngeband? Ya kalau mau sekolah ngeband gitu. Kayak menurut gue ya. Terus habis itu pas udah selesai interview langsung pulang karena kan minumannya masih ada tuh. Iya. Nggak pamit. Nah itu langsung di blacklist setahun. Nah itu menurut gue sebenarnya mereka nggak salah dengan gaya mereka, cuma Salah, mungkin salah. Indonesia masih tabu aja karena Nggak lah, media attitude gitu. kalau itu salah. Tapi Itu kan attitude. ya jawabnya sebenarnya Kalau anak jawabnya muda. nggak. Itu alasan yang gua mau terima dengan lapang dada kalau gua dibenci gitu. Tapi kalau Tapi misalnya kan gua dibenci jawabannya karena alasan anak gua muda gay aja. segala macam kan nggak Ada.
Iya banyak dulu. Ada. Gua kemana hidup gua? Tapi lu tau kan dia udah punya istri dan anak kan? Tapi dulu belum. Oh, dulu belum ya? Iya kayak gue dibilang gay, terus habis itu benci klub bola segala macem. Karena kalau yang tadi menurut gua, lu Jawabnya menjawab biasa aja. Kalau jawab biasa, tapi pada saat lu langsung pulang kagak Iya, pamit, iya. itu salah. Tapi itu salah. ya ABG yang ya udah Tapi gitu. gua hebat loh, lu berani mengakui itu ya. Iya, Itu gua salah pada keren. saat itu. Dan Sadar ya? sadarnya kapan? Nggak lama dari situ. Gak lama tapi itu. Gue ingat soalnya. Apa? Dulu pokoknya ada event di Lu Cibubur. kan radio kan, dulu penyiar radio. Gue MC nih sama Surya. Terus kalau nggak salah lo main. Terus udah lu cerita, gue sebenarnya nanya dulu kenapa sih gini. Ya dia sama menjelaskannya juga hal yang sama. Gitu. Ternyata nggak beda. Ya udah nggak lama. Ya mungkin berdekatan dia keluar media, dia sering main ke insomnia tiap malam. Tiap malam bang. Siapa yang main ke? Iya, dia manggil gue Dut kan, Dut. Gue main ke studio ya, gue udah jemput kadang-kadang. Kita pernah ke Bandung nonton Seosin berdua, kayak orang. Oh, Seosin yang pertama. Ya, tapi yang Seosin pertama di Jakarta, tapi ini yang Di Bandung ya? Bandung ya, berdua. Iya. Terus yang dia sering banget, hampir tiap malam kayak sama ke studio insomnia main, nongkrong doang. Gabut. Gabut. Itu kan pas lagi bulan puasa juga kan? Iya. Subuh-subuh gitu. Subuh. Oh. Gitu. Jadi ya, tapi emang akhirnya setelah itu hubungan. Tapi kalau gue baikan sama MRA itu gara-gara Piwi main di Malaysia openingnya MXPX All Star. Terus waktu itu gue udah sama Alpha Record tuh. Nah Alpha Record itu temenan banget sama Andre Opa dulu itu di Iya. Andre Opa, pemretnya iya, pemretnya si Trax Trax, Magazine. ya. Ya udah bareng sama dia, udah ngobrol-ngobrol segala macam. Udah itu mulai Yang gue tahu nih, Codi nih, gue manggil Doci tuh Codi dari dulu nggak tahu kenapa. Oh di Bali karena kita selalu Bali. Asal mula Widi Kidio berasal dari era Iya. perdocian. Perlocian. kalau Maksudnya gue dulu Icot Agedas. iya semua tuh di sering ngebalik. Di Bali. Tapi gini, Era lu tuh Friendster. ada nongkrong di mana sih sebenarnya zaman dulu itu? Kita kan jaksel banget. Iya, di mana Kan nongkrongnya? di Utara. Di Hibon. Lah, gue nongkrong juga di Jaksel, misalkan gue ke Kemang nih, ketemu anak nongkrong di Kemang. Iya. Gue nongkrong di Baghdad, misalkan. Tau Baghdad gak? Baghdad. Tempat Dia mah shisha. masih Iya, hidup. tapi depannya, di Kan ada- parkirannya. gua kira Temen gue yang jaga parkir di Itu Baghdad. Baghdad, Iya. Iya. Terus kadang-kadang nongkrong di tempat tato si Kita nggak jauh Adian. dari situ di Garden, di Semeru, Wisma Semeru. Garden tuh depan Kemcik. Ini Kemcik, ini Mbak Jawa, Garden. depannya Kafe Mbak Jawa. apa apa? Enggak di emperan Trotoar. jalan itu trotoar. Tadi- Sama, gue juga nongkrongnya di emperan depan jalan itu. Tadi di situ kosong, nggak ada monopoli, nggak ada Iya. apa-apa, cuma ada trotoar doang, nggak ada tenda-tenda. Jadi di situ kok. Nah terus dulu itu Oh, depannya Bir Brother. Ya. ya lebih Sepanjang lebih, itu. lebih ke Park KFC. 19 apa? Hotel Monopoli Park itu. 19. Masih ada? Liberika depannya Liberika. Yang tenda-tenda ada apa? Ayam. Ya tapi Oh, gue iya, tahu. kalau nongkrong ke Kemang tuh kalau misalkan udah bosen nongkrong di Fatmawati, gue nongkrong di pinggir jalan itu Iya. angkringan Fatmawati. Bentar sebelum Wiwit. Garden. Bukan. Wiwit. Setelah era Wiwit. Oh. Jadi yang nongkrong di Wiwit itu pindah semua ke Fatmawati, ketemu lah kita semua di situ. Awalnya di Wiwit kan di Nah apotek kita Ratra. Wiwit Iya, nih. Oh, lu di Wiwit. Kita Iya, Wiwit Wiwit sama situ. sebelum Garden kita di Sike yang masih di pojok. Sebelumnya tuh ada Sike itu di situ. Oh, kan? tahu gua Circle K-nya. Itu masih sepi tuh Sike, baru pindah ke Garden. Iya, Dan terus sekarang lu udah tahu? ada Sike. Nggak, anak Bekasi mah cuman di Galaxy, di depan Monument Obelix. Terus dulu tuh saking seringnya banyak acara, jadi kalau lagi nongkrong tuh yang ditanya hari ini siapa yang manggung di mana gitu. Oh, dulu kan boleh di situ. ada klub kecil kalau nggak salah. Pros atau apa ya dulu ya? Ada Pros, ada News Cafe di situ, ada banyak lah di situ. Yang di Nostalgic. Pondok Indah apa namanya? Spazio, Bugs Cafe. Bugs Cafe. Di mana tuh Bugs Cafe? Bugs itu Pondok Indah. sekarang jadi apa tuh? Sports Tube. Oh, nggak tahu. Oh, sebelahnya banget Dari ya? itu semua yang bertahan masih Rossi Rossi, masih oh, bertahan dari era itu Nah, juga. kita tongkrongan kita nggak pernah nongkrong di Rossi sama anak-anak yang main di Rossi nih, nggak pernah nongkrong. Gue tongkrongan gue nongkrong di angkringan Fatmawati itu dari awal. Ah, Gue itu salah satu yang nongkrong terlambat. Gue nongkrong 2008 atau 2009 gitu. Oh, gue lulus. Ya, jadi Oh, si yang pindahan dari Roti Bakar Wiwit itu kadang-kadang nongkrong di situ. Ya ketemu di situ semua lah tongkrongannya jadinya. lo kenapa dari utara ke sana bang mentalnya? Di utara nggak ada tongkrongan? Nah ini ada Maksudnya ada ceritanya. skenanya nggak sih gitu? Highlight. Nggak ada, gue bukan anak skena awalnya. Jadi ada
si Tepi lah sebenarnya yang ngajak gua, yang ngajak-ngajak nongkrong awalnya. Terus sama Mas Krisna lah. Krisna Sadra. Iya. Ya udah akhirnya nongkrong. Gitu di angkringan itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang kadang-kadang gua masih suka nongkrong di situ. Jadi kalau kalian mau makan enak tuh bisa ke angkringan Fatmawati. Di seberangnya. Karena udah gak ada Mas Kenai dong tapi. Ada juga, masih ada. Tapi Generasi baru ya. Enggak. Yang udah tua-tua. Yang udah tua-tua. Tapi ya udah nggak sering gitu. Iya. Udah nggak Di mana sih? Fatmawati? Angkringan Fatmawati sekarang posisinya tuh di Patokannya deh kok. nggak jauh dari Pasar Cipete, seberangnya. Sebelum Pom bensin yang di sebelah kiri itu kalau ke arah Blok M ada pom bensin tuh. Sebelum itu. Pasar Cepet itu ya yang banyak Pinggir jalan. owner deal itu segala macam ya, yang agak turun ke bawah gitu ya. Kolong. Iya. Iya. Seberangnya, dekat Oh. lah, dekat situ. Dekat situ. Masih ada tapi ya buat orang. Masih ada sampai sekarang. Pindah dulunya di Haji Nawi. Makanya kantor gua dulu terus kan di Haji Haji Nawi Nawi. kan? Iya, dulu. Dulu Karena di- sering nongkrong situ, kita ngantor aja apa gitu? Iya, memang iya bener. Karena sering nongkrong di ini, udahlah carilah kantor mana yang bisa kita beli di belakang. Akhirnya jadi Haji kantor. Nawi 2, iya jadi kantor. Itu. Dan yang gue tahu tuh Cody tuh dari dulu emang otak kerja mulu, jadi dia proyekannya banyak ya, sampai detik ini lu banyak kan ya? Banyak dia banyak banget. Banyak dan IKN gitu. Oke, bukan itu project. IKN juga. apa aja sih Cok? Cerita kali. Sekarang? Gue nunggu lu cerita. Sekarang gue ada agensi advertising. Ada PH juga. Wih. Kok bisa main film nggak di PH lo? Iklan gue biasanya, mau iklan. Iklan plaster tadi. Iklan apa? Macam-macam. Kemarin Mitsubishi. Musik juga ada yang baru. Musik kan? kayak gue Iya, sekarang setahu. ada Metallichan. Metallichan tuh kayak project pop tapi musiknya popang lah gitu. Oh, apa komedi popang. ya, Yang baru ganti Isinya? vokalis ya. Ada lo. Ada gua, ada AI side project lagi. Iya, AI jadi. PWS, iya. Ada Omo juga. Omo siapa? Omo Kucrut? Oh, Enggak. Oh, Ada tiga. Omo keyboardsnya. Ada tiga. Piwi lagi. Itu soalnya pas lagi ngerjain albumnya Piwi, anak-anak belum datang, kita bikin lagu itu Metallica. Makanya isinya anak-anak Piwi juga. Omo keyboardis ini Omo kan? keyboardis. Makanya Tapi dia ngomongnya disitu jelas gitar. dong, Omo Piwi. Karena Omo ada dua yang kenal nih. Omo Kucrut dan Omo Piwi. Ya beda band The Kucrut kan nama dia bandnya dulu kan. Iya. Iya, dulu punya band namanya The Kucrut, dia vokalisnya. Agak mau Kucrut. Itu doang. Tapi lu lebih suka main secara ini lu lebih suka main di Metallica atau di Kalau gue kalau di Metallichan cuma nyanyi. Juga enak sih nyanyi doang. Nggak pegang alat tuh kayaknya enak. Gue malah. Jadi lu lebih suka merasa di Gue Metallica? main alat sih. Enggak sih kalau ya beda lah, beda sensasinya gitu. Kalau misalnya Kalau di PW lu bass di PW kan? kan gue kan bass dan gue kan nggak Bass. banyak nyanyi juga. Kalau di Metallichan vokalisnya dua, cewek sama cowok. Cewek siapa? Ceweknya sekarang Juwita Pohan. Kita Pohan. Juwita Tadinya Pohan. Lexa. Tadi Lexa tapi dia Mantannya Gofar. mundur ya. Kan, Oh, iya. cabut. Mantan Gofar. Oh, kalau dia banyak memang mantannya. Iya. Rumahnya biasa di sini. Oh gitu. Iya, punya kafe. Tapi gue Gua kemarin jadi pas lagi pacaran sama Gofar. oh, nggak lawas pacaran sama Gofar. Tapi gua ngerasa Doci memang kayaknya nggak tahu kenapa gue suka aja nih Jujur jujur. jadi malu nih gue. Aja gimana ya? Malu gue gimana ya? Kenapa lu malu sama gue? Disanjung-sanjung dong. Enggak, gue memang menyukai Piwi. Gue bener ngeliat dia tuh, keren ya Piwi gitu loh. Iya, Menurut setuju gua, gua, setuju gua. Kayaknya pada saat Era yang- itu semua Pas mungkin, aja datang. tapi gua nggak menyuarakannya, ngerti gak lo? Lu dengerin Piwi, gua pernah kasih musik apa nih sama teman-teman. Enggak, lagi lu masih dengerin gitu loh. Ini kayaknya ada sesuatu yang beda dari band ini. Betul tuh. Tapi anak-anak metal gak ada yang suka memang. nggak ada. Nggak Nggak cuma anti gitu musiknya, ya? nggak cuma musiknya. Soalnya Piwi itu kan dulu kan image-nya kan colorful gitu kan, bajunya warna-warni segala macem. Gua nggak, jujurnya gua nggak pernah lihat itu. Gua Party denger aja. Party Dogs. Iya. Tuh nama fansnya Party Dogs kok. Nah itu gua nggak tahu. Gua cuma tahu ada haters. Cute lah pokoknya Terus cute. yang lagu yang gua tahu yang paling kan tuturu tuturu itu judulnya apa? Sophomore. Welcome in the Sophomore. Ah itu. Tapi kayaknya juga dia kayak pembuka, bukan pembuka, pionir juga. Oh Banget. iya di Indonesia. Iya, salah Banget. satu kayak dulu kan lu punya band The Massive misalkan. Dulu zaman dia, Hah? band-band itu kalau nggak salah, gitu-gitu ngerti nggak sih? Iya masih. Iya. Masih belum ada. Era-era Melayu itu. Angin segar lah pada saat itu. Enggak, Dan belum. Masih belum sekarang ada. gue Viera. kan Viera
duluan gua dari Viera. iya Kan sih. dulu masih ada Ante namanya. Siapa ya? Lu tau ini yang dinyanyiin sama Surya tuh, yang di cover sama Surya apa? Tik Band. Tik Band. Iya, Tik Band. Mereka gitu. berboy juga. Gua bawain juga 2007. Terus Dikta gitu-gitu ya? Kita yang pakai Pakai I. Dikta, iya Iya. Dikta. Itu lagi musik-musik yang Iya. pop keren, bukan pop Melayu loh. Belum ada ST12 kayaknya. Ada kayak barengan. Belum. Menurut gue belum ada Barengan ST12. banget tuh pas barengan mereka main di Inbox Modasya. gitu-gitu sih. Oh enggak, gue tahu Piwi ini dari sebelum dia main di Inbox. Oh, iya. Iya. Berarti ya. Sebelum dia main di Inbox. Gue sih Gitu. ngerasain dari segi penamaan fans gitu. Lu tau gak Piwi itu siapa? Tidur. Piwi itu kan pembunuh bayaran. Bukan pembunuh bayaran, pembunuh serial killer. Serial killer. Killer di film itu. Nah kalau lu nggak tahu, mungkin namanya aneh, tapi menurut gua, ini dia ada pembunuh yang sampai sekarang nggak tahu lah. Baru ketahuan setelah udah dia mati ya kalau nggak salah Piwi itu. Nah, dia itu di penjara, terus justru terkenalnya pas di penjara karena kan dia badannya kecil kan. Dia tuh pernah dia dibully tuh di penjara tuh. Terus pas lagi mau boker nih orang yang bully dia Ditusuk. diledakin. Oh, diledakin. Pantatnya diledakin. Nah, terus dari situ baru mulai kayak abis itu terus dia di interview dia ngaku korbannya ada ratusan segala macem. Oh. Piwi namanya Piwi siapa? Piwi ya? Gaskins, Donald Henry Gaskins. Tapi dulu kenapa pakai itu? Ya gara-gara lagi MSN sama si Sansan kan. Kita Era MSN. kita ngasih nama apa ya kan band-band pada serem-serem nih, ada Killing Me Inside, terus Murder apalah, terus Tocot juga, Kill by Tocot. Butterfly. The Old Curse of Death segala Iya. macam. Jadi kita pengen yang serem. Iya. Akhirnya kita googling serial killer. Ada Ed Gein udah dipakai, terus ada Marilyn Manson pakai punyanya si siapa namanya Charles Manson. Terus ada nih si Piwi Gaskins ini ada di list itu. Oh terus kan namanya lucu nih Piwi, terus badannya kecil. Oke ini pas nih kalau kita cocok logiin, kita kan Iya. kecil segala macam tapi serem. Terus ya udah alasannya Iya, adalah serem. Tapi ya kecil-kecil. with the name of a serial killer we try to make killer music udah gitu. Keren. Udah filosofi. Tapi Doce emang pinter tau kok. Dulu aku Oh, tuh mandang ketawa. dia. Ketawa. Gue mandang lu kalau dia sering ngedudel gitu guys, ngedudel Doodle gambar, oh, gambar. doodle ya doodling gitu dia gambarnya jago, memang seniman banget. Nah gue tuh emang look up to Cody banget, look up to him banget. Lu Kayak kan dari lu kan lihatnya ke bawah bro. iya, Tapi lu aku lagi mood gini. Waktu di mood tongkrongan gitu. lu di waktu sekolah nih, kita gua nanya. Waktu di sekolah lu dibilang nerd gak sih? Bener. Nerd ya? Gue tuh sebenarnya zaman dulu kalau dibilang nongkrong banget juga enggak, karena gue mainnya pasti sama orang-orang itu aja. Gue main sama lu terus, Iya. gue main sama dia juga sampai ya akhirnya di situ-situ aja gitu. Tapi pada saat itu emang gue tuh suka ngajak orang gitu loh, kita bikin ini gitu. Oh, lu gak pernah ngajak gua? Belum kenal kan sekarang nggak ketemu aja. dulu. Susah ketemunya. Gimana nih? Iya. Tapi gua diajak yang begitu sama dia. Nah, Cody orangnya gitu tuh, selalu ada ide kok kayak gitu, ngajak project apa gitu. Terus dia nggak pernah Kreatif ya, diem. kreatif ya. Kreatif, nggak pernah diem gitu. Karena Cody. Pang itu kan pemuda urakan namun kreatif. Waduh. Wah! Wow. Pang itu adalah pemuda urakan namun kreatif. Frasa baru lagi. Tapi dia nggak urakan tapi rapi dia. Enggak dia. Mungkin Dia sama- lembut Hello Kitty tau. Hello Kitty. Tapi gua ngelihat si Doci di yang sekarang ini ya, bukan yang dulu ya. Gua ngerasa emang dia punya ide-ide yang bisa diluapkan. Banyak ide-idenya sih. Iya. Karena gua ngobrol sama dia, gua pernah meeting sama dia ngobrol ya gini-gini sekilas lah, nggak panjang ngobrolnya sekilas. Kelihatan Oh smart iya, ya. kelihatan gitu. Makanya punya agensi bagus, berarti tersalurkan. Iya, jangan lupa ya ajak-ajak kita berdua ya. Kalau lu kan gak terkenal, wih. Iya. Iya. Kita ini loh. Kita ini Iya. masih merintis ini. Kita belum bisa bayar asisten 2 Iya, digit. kita belum bisa asisten. Lo ya. Iya. Nggak ada 2 digit. Nah kalau tadi, gue lebih kayak gini sih tadi yang belum selesai nih. Dulu tuh band-band punya fans, misalkan ada Massivers, Noah sahabat Noah, atau sahabat Peter Pan. Oh namanya Kontak ya. kerabat kotak. Kalau kota Ungu Vera Clickers. Nia. Nah kalau Teman dia naif. teman naif, kalau dia Party Party Doors. Doors. Jadi kayak bukan
Piwi Gaskin holic misalkan gitu, enggak gitu. Sebenarnya Skinholic. Iya gitu. lebih kepada dia kreatifnya memang lebih ke Iya. bule, menurut gue Ini lebih sih, ke barat. Itu ceritanya sebenarnya Loh, yang enggak. ngasih nama anak-anak global. Boleh minta lagi. Iya internasional lagi kan. Iya, anak-anak. Maksudnya mereka Anak-anak global. Anak global. Jadi waktu School? itu global Jaya di Bintaro. Di Bintaro. Oh. Jadi makanya menurut gue dia memang kreatifnya lebih bukan era Indonesia saat itu dan mainnya tuh keluar gitu. Betul. Dan Pada saat itu, kami nggak kepikiran ngasih nama fans gitu kan, emang bikin lagu, cuman pengen bikin lagu, pengen manggung, terus ngapain dinamain fans ya gitu. Iya. Tapi sampai pada saat itu baru keluar lagu judulnya Dogs Never Say Die. Itu tuh lagu tentang ya lu dibully di sekolah, tapi bentar lagi sekolah lu bakal berakhir, lu bakal nggak sabar untuk langkah selanjutnya. Nah itu tuh kayak apa ya? Resonate di anak-anak global waktu itu. Terus boleh nggak misalnya kalau kita nih menamakan diri tuh Party Dorks gitu, karena gue suka banget sama lagu ini. Ya udah dari situ. global kan juga internasional Akhirnya yang ininya, dipakai si Party wawasannya. Dorks itu. Iya keren. Tapi keren, memang keren. ini ya, lagunya Piwi itu kenapa bisa sukses? Karena keresahan anak-anak sekolah sebenarnya zaman itu. Betul. Kita mau jadi apa ya nanti? Dan seger bener kok, kan yang lainnya emo. Kalau dan itu udah gitu. pasti. Dia Iya. seger Kalau lagunya. tapi lirik-liriknya tuh kayak tadi Party Dogs gue liat, ya kita keresahan anak-anak ini nanti kalau ke depan mau ngapain ya gitu. Iya. Jadi lu sebenarnya menurut gua lu tuh curang. Curang. Lu kan udah tua pada saat itu kan. Tapi lu sok SMA gitu pasti. Lu bikin musik kan gitu kan. Anak sekolah lagi keresahannya apa ya? Iya kan? Ya gue nggak tahu banget, Nggak. gue kuliah lah. Lu udah tua gitu. Karena teman-teman dia muda semua. Itu masalahnya lu curang. Waktu itu gue kuliah awal semester 1 Kuliah semester 2, loh. Tapi Pilih udah pacar masih gua di sekolah? SMA. Yang mana anak SMA waktu itu? Ya waktu itu kakak kelasnya dia dulu. Ya iya. Pacar lu? Udah nggak ada lagi. Oh bukan, maksudnya personil Piwi yang sekolah? Oh udah nggak ada. Maksudnya Yang masih sekolah tadi lu Ada bilang dia drummer. gue kan paling tua kan. Iya. Drummer. Drummer gue itu 90. Iya segue. Masih Sialing. sekolah. SMA. Dan pada saat dia masuk PIWI itu dia masih SMA kelas 2. Jadi gimana dia ke pas manggung-manggung gitu? Dia Ya, pernah PIWI satu suka- kali nggak ikut ujian nasional kalau nggak salah. Anjir. Enggak dong, lu balasnya kayak yang dia mah. Ya kita kalau mau sekolah atau enggak. Akhirnya diterapkan sama Aldi, soalnya pada saat ujian itu dia main manggung di Jogja, tapi akhirnya kayak sekolahnya dikasih surat sama dia, terus dia bangga gitu, woi murid gua artis nih. Tapi gua ada cerita lucu yang orang nggak tahu. Apa? Gua memang nggak suka sekolah. Jadi waktu gua sekolah itu awal-awal SMA lah waktu itu di sini. Gua sudah mestinya nggak usah sekolah lagi. Karena kan gua nongkrongnya mau yang udah tua-tua. Gua kejar pakai C. Gua daftar. Kan sebenarnya sama aja kan, kejar pakai C itu bisa dipakai untuk lu kuliah kan. Iya. Iya. Jadi gua udah punya ijazah pada saat gua kelas 2 SMA. Gitu. Jadi gua Lalu skip, yang penting gua dapat sertifikasi. Iya. Iya. Sebenarnya karena gue berpikir gue takut nggak lulus daripada gue lulus, gue punya ijazah dulu gitu. Gue ijazah sampai sekarang nggak pegang. Itu aib nggak sih? Enggak kan? Nggak bisa. aja. Soalnya gue Viera pas masih 3 SMA kok. Terus pas gue udah manggung, ada apa biasanya kalau sekolah udahan? Prom night. Prom night, Bukan, itu mah pas. perpisahan. Wisuda. Wisuda, aku nggak datang. Udah ditelepon sama papa. Oh, tapi lu harusnya lulus kan? Udah lulus, tapi gue Kirain nggak datang aja buat gara-gara ngambil manggung. Tapi udah gara-gara prom manggung. night. Alasannya karena lu udah di Viera ya. Iya, emang aku di Udah luar kota. lagi manggung Masa banyak. selama itu lu nggak ngambil di... Kagak, gue kayaknya gue udah males banget ya kesana buat ngambil. Iya, Soalnya iya. bokap udah, nah Dedi pesenin tiket pulang ya. Ih capek kali ya, nggak dulu dah gue bilang gitu. Lagi pulang? Kebablasan akhirnya gue ngambil tuh ijazah karena wisuda gue nggak datang. Masih ada tuh kalau di BM lu mau ngambil? Enggak. Oh, udah Lu satu sekolah ya? Enggak. Enggak. Baik pulang kerjanya nggak pakai ijazah. Nggak mungkin kan mau main festival Hammer Sonic mana ijazahnya? Kalau ternyata gue mau apa Kuliah. kali nggak tahu perlu ijazah gitu. Enggak kayaknya. Tapi kita kayaknya semua kecuali lu nggak ada yang kuliah ya? Gue nggak Lu mau. kuliah nggak sih? Gue kuliah tapi gue sengaja nggak lulus. Iya waktu itu. sama, terus dulu. Gua 4 Tapi- kampus gua. Oh iya. Kevin Raka Iya. juga. Gua 4 kampus gua. Kenapa lo nggak lulus? Dan Gua kenapa bukan pindah? orang edukatif lah itu ceritanya. Kenapa lo udah satu gagal nih? Kenapa lo masih mencoba 4 kampus tadi bang? Karena suruh orang tua? Enggak. Enggak, pertama kuliah disuruh orang tua. Ah. Lu gue sekolah tinggi-tinggi lah, biasalah orang tua kan. Gue gak suka, jadi gue ngambil jurusan sistem informasi. Anjay. Binus gue, Wow, sebelum di Binus, yang di Palmera. iya, ini gue pernah kuliah juga sebelum di Binus. Adalah satu kampus, nggak jelas lah.
Sebut kali sebut. Ya kampusnya udah nggak ada, jadi percuma. Iya. Nggak apa-apa Dan nggak kali. terkenal juga ya. Iya, dan nggak kenal juga. Jadi percuma ya. Jadi percuma gue sebut. Iya. Terus gue pindah ke Binus. Gue lama nih. Berapa lama? 3 tahun di kampus ini nggak Lumayan lulus. dong. Iya. Nongkrong aja kerjanya. Terus ke Binus. Binus, gua 6 bulan, tapi gua join UKM Band. Oh. Iya, 6 bulan. Buat nongkrong doang ya? Buat nongkrong doang. Ah, gua nggak ada temen nongkrong di Binus, nggak punya siapa-siapa. Terus ngambilnya sistem informasi. Iya. Temen gua nerd, bukan nerd ya. Gua nggak, karena di Binus kan kalau sistem informasi gitu banyak pendatang dari Iya. dari luar yang luar pulau gitu, orang Sumatera, orang Iya. Kalimantan. Kayaknya gua nggak cocok nongkrong sama orang-orang kayak gini deh. Gua join UKM Band. Iya. Nongkrong aja udah. Nongkrong, nggak pernah ngampus. 6 bulan, gue pindah lagi, ambil musik. Di? Ini Di sini nggak, PH. Oh, PH. Terus, Makin mahal nih kalau kita Iya. lihat Dari yang nggak jelas, Binus, Palmera Iya, lagi. sampai UPH. UPH. Iya. terus ya udah, pokoknya nggak suka juga gue suasana kampusnya. Kan tapi musik. Nggak bisa ngerokok. Oh iya benar. Terlalu rapi Iya. memang, rapi. Iya. Iya. Kampusnya emang susah. Susah Nggak tuh, bisa jalan ngerokok, kaki iya. jauh banget zaman itu. Iya. Udah terakhir kuliah di luar, terus nggak lulus lagi akhirnya. Makin mahal lagi kalau Makin mahal. keluar. Mahal lagi. Naik. Iya. Biayanya. Enggak kan, menurut gua waktu itu sebenarnya kayak di UPH gitu gua nggak bayar full lagi. Kan dapat kalau lu tes lu bisa dapat yang B, dapat ininya potongan 50%, potongan 75% gitu. Oh iya. Jadi gua kebetulan mungkin gua nggak tahu beruntung dapat Iya, potongan. lu males tapi bukan bego ya. Lu Iya, gua Malas aja. nggak mau ngomong gua pinter, gua biasa aja gitu. Iya. Tapi gua dapat potongan. Kalau dua orang apa? Nggak mau dilulusin? Balik ke Indonesia. Ya, tapi karena maksudnya apakah karena Sama pergaulan? gua nggak suka belajar. Emang malas aja ya udah. Emang malas udah. aja. Iya. akhirnya yang ngaruh networkingnya selama di Iya. Iya sih, networking Nah aja. itu udah ada pikiran-pikiran bakal ini Koko dengan kegiatan Koko yang Kagak ada. sama sekali nggak ada. Tapi apa? Iya, tuh Kira-kira ada dulu nggak yang udah di otak yang Koko? pas pertama kali memutuskan gue mau bikin festival. Iya gitu-gitulah Emersonic nih. Ya gue udah sering cerita, tapi gue ceritakan lagi lah ya. Iya. Jadi, nggak cerita, udah. Karena lu suka ketemu orang banyak aja atau Karena apa? dia dulu UMKM. UMKM-nya band. Enggak. Tapi gue banyak belajar di UKM itu, banyak belajar ajarin kayak gini-gini, walaupun sebenarnya kita udah tahu basicnya. Nah, cuman gue itu suka koleksi musik, gitar dari Gitar. dulu. Dari situ punya banyak teman. Ketemu si ini, ketemu si itu. Tapi lu nggak kelihatan kayak ngoleksi gitar ya? Enggak sih. Enggak. Enggak. Gue baru tahu nih. Ya, gitulah kurang lebih. Nggak ada ampli-ampli. Nggak ada. Gue nggak suka ya. Nah, dari situ tuh gue punya banyak relasi dan teman lah. Nah, Gitu. Mungkin bikin festival itu karena lu sering tadi sering nongkrong. biar pada nongkrong di festival. Iya. Enggak, Oh, kalau juga bikin beda. kalau sebenarnya gue nggak bikin festival, gue bikin konser dulu. Gue bikin konser tuh di Singapura sama di Perth awalnya. Wih. Oh iya. Iya awalnya. Gue sering cerita. Jadi ada teman gue di Australia. Ah, Wih, cocok nih, boleh lah itu. Mau gue pas lihat. Mau juga gue. apa nih? Itu minuman yang segar-segar. Oh. Jadi waktu di situ awalnya tuh gue jualan alat musik di sana. Ada teman gue juga di Hobart. Jualan lah gitu. Kita jual gitar, jual apa, jual keluar. Terus sampai Jakarta buka toko musik. Berdua. Terus dia buka, gue buka lah. Apa nama toko musiknya? Adalah, nggak usah disebut. Ada. Masih ada? Masih ada. Masih ada. Masih. Terus kita bikin lah bareng-bareng ini. Ini awal ceritanya nih, gua sama si Erik tuh bikin. Sebelum sama Erik bikin di Indonesia tuh gua udah bikin, gua invest sebenarnya. Gua Oke. invest di Perth, temen gua bikin, cuman invest duit doang. Terus di Singapura bikin, invest duitnya doang. Di Jakarta bikin berdua sama Erik. Nah tiba-tiba udah bikin 1 kali, 2 kali dia ngerasa nggak cocok lah, dia nggak suka bisnisnya. Ya udah, gue jalan sendiri ya udah jalan. Udah gue nongkrong habis itu 2008 ya, 2008 atau 2000 nongkrong ketemu anak-anak, ketemu Tepi, terus ketemu Mas Yani, ketemu Mas Bowo, ketemu Mas Krisna. Jadi nongkrong terus di situ. Habis itu baru bikin apa ya? Tepi tuh ngajakin bikin festival kayak waktu itu udah ada Bandung Berisik kan. Iya. Nah, kita bikin yuk kayak Bandung Berisik tapi di Jakarta gitu yang keren.
Terus dalam hati gue, ngapain kita bikin kayak Muris? Kenapa kita nggak bikin yang benar-benar band internasional? Iya. Dari situlah mulai. Ya udah gue ajakin semua itu. Ya udah kita bikin aja yang internasional. Kita buat. Siapa band Gitu. internasional yang pertama lo hubungin waktu itu? Safo. Suffocate. Oke. Iya, Suffocation. Suffocation. Untuk yang festival ya. Kalau sebelum-sebelumnya Story of the Year gue yang bawa. Oh iya. Terus Itu gue main kayaknya. lu main juga ya? Gue lupa tuh. Story of the Year nih. Story of the Year, terus Under Oath ke Indonesia pernah gue bawa. Nice. Underworld gue nonton yang barengan sama Day to Remember. Iya, sama Day to Remember. Tapi udah bukan drummernya udah bukan si Gue melewati itu Iya, semua. Aaron Gillespie ya. Gillespie ya. Itu sebelum festival berarti? Sebelum. Terus gue datengin kayak gue invest show di kayak penyanyi-penyanyi gitu yang gue nggak tahu siapa, kayak ternyata zaman dulu di gue lupa lah, entah Barry Manilow entah siapa gitu, pernah juga gue invest. Oh iya? show- Oh, iya. Barry Manilow. Kayak invest ya, show-nya di Australia sama Hmm. show di Singapura gitu. Oh gitu. Oh dulu banyak cirpen ke ini ya, event-event luar gitu ya. Iya, dari situ. Kenapa lu nggak bikin lagi bang? Maksudnya kenapa akhirnya jadi Edik bikin si Hammer Sonic atau festival ini? Ya, karena tongkrongan itu lagi. Iya sih. Tongkrongan gue isinya Suckerhead, Iya sih. Dead Squad. Zaman itu Seringai masih nongkrong sama kita. Seringai, terus Yang Gen Z lah ya. Gen Z. Iya, Gen Z. Gen A. Terus Gen Z Zompo lebih Zompo ya. banyak dulu bener-bener yang Zompo. Habis manggung pulang. Nongkrongnya bentar. yang di tongkrongan itu yang ya itu metal banget. Band black metal lah. Wow. Si Senior. gitarisnya Betrayer masih nongkrong sama kita. Anjir, Betrayer. Iya. Wah, Gua mungkin paling muda lah di sana. bener itu. Iya, tapi bukan yang kalau di tongkrongan ada yang disuruh-suruh kan. Nah, gua yang nyuruh-nyuruh paling muda. Tetap bos nih. Bukan bos. Kan ada kan biasanya yang datang nongkrong, beliin rokok gitu. Ada yang lebih mudanya iya, lagi. Jadi, iya. tapi dia kalau ngobrol nggak masuk. Ngerti Iya, sih? iya, iya. Di tongkrongan cuma diem. Ada kan orang yang kayak gitu Ada, kan? ya. Diem mendengarkan, nggak ikut ngomong. Kalau gua masih ikut ngomong tapi paling muda. Iya. Gitu, di antara semua orang-orang tua itu. Dan sampai sekarang 2 orang itu masih ikut gua kerja sampai sekarang. Wow. Si Mas Yani sama Mas Bowo. Lu tapi tak mirip. Apa Lu ya? juga baik sama teman-teman lu. Iya, Lu mirip. nggak pernah Kita melupakan. beda tongkrongan sih ya dulu Iya. kayak kalau kita nongkrong Bisa masuk nih bareng kita. terus pasti. Bedanya lah, Doci kalau nggak salah dulu di Haji Nawawi 1 loh ya. Ya sini satu tuh. Gue tau ceritanya, jadi itu tuh Doci tuh di situ tuh, kan kita sering nongkrong kan, Doci Piwi Gaskin, tinggal di situ, kantor kita di Haji Nawawi 2, Ke sebelahan. sebelahan. Universe selalu mempertemukan tapi tidak ketemu. Iya, Baru sekarang iya, nih sekarang. lucu banget gemes. Sebelahan. Lu kira-kira bakal ada kepikiran bikin kayak festival gitu Ada. lagi ya? Kemarin mau bikin festival tapi nggak jadi kan? Maksudnya ntar jadi ada Harus ada lah, dia harus tetap melanjutkan punk sparks-nya dia. Iya. ada proyekan apa ke depan? Proyekan? Album apa? Bubar Oh, kali iya. apa? Udah pernah mau bubar tahun Bikin anak? 2019. Oh, iya. Pas mau Tahu pandemi, ngomong gue. tapi nggak jadi. Oh, alhamdulillah. Personelnya masih sama gak sih, Piwi? Masih 18 tahun masih sama. Keren deh, itu berarti bagus, nggak ada yang nyebelin di dalam, nggak ada yang Ada, baper. tapi Oh, ada. Oke. toleransinya tinggi Iya, sama itu. banyak proyekan. Jadi kayak daripada ya maksudnya dibebaskan untuk punya band lagi terus Biar ngelakuin nggak- macam-macam. biar Oh, refresh ya. biar Apalagi refresh. biasanya tuh setiap Ada kali lah habis begitu, tour ada yang panjang, nyebelin, ada. Iya lagi, orang gue lagi muji ya. Gue lagi muji-muji lu. Tapi itu benar. Pernah berantem lah, gua sama Sansan pernah, gua sama Pasti, Ai pernah, pasti. Ai sama Omo pernah. Semuanya itu tuh yang, gitaris. Gitaris. Satu lagi. Pasti. Gua Tapi sama Ai mungkin paling sering berantem. yang bikin kalian awet juga yang lo bilang itu kan dibebaskan untuk bikin project supaya refresh kan. Karena jadi. iya refresh dan Biar nggak pada mumet, akhirnya yang paling cocok ternyata di Piwi. Jadi di luar tuh supaya tahu rumahnya di mana gitu daripada di Tapi lu kalau berantem tonjok-tonjokan nggak? pernah dulu mau tonjok-tonjokan. Mau ya? Oh, belum. Karena waktu itu Udah gini-gini? iya udah janjian. Oh, udah jadian. Kan udah gini. Ntar lu ketonjok ya Pas gitu. ketemu salaman. Karena mau manggung. Kalau sekarang masih ada hasrat sebel gitu nggak? Pengen bubar atau pengen nonjok ya? Oh kalau ngambek-ngambek pengen cabut gitu beberapa kali masih. Oh, Tapi lucu nggak jadi. banget. Gue nggak ada lagi. Selalu ada satu yang ngedinginin pasti. Udahlah, jangan berantem, kita udah tua. Udahlah, Dedi, gitu Udah ya. 18 tahun kita ngeband. Tapi lu ngerasa
Yang bikin bertahan apa? Apakah ngerasa masih jadi sumber mata pencarian utama? Mata pencarian iya. Tapi kan udah punya agensi, udah bukan jadi makanya. utama. Tetap Pasti di sih. Piwi Tapi sih kayak itu kayak gue bisa ngelakuin yang lain karena gue seneng hidup, dan gue hidup tuh karena ada Piwi gitu. Oh, Rumah paling rumah ya, rumah. Keren. Soalnya kalau nggak ada Piwi ya mungkin tenaga gue atau energi gue nggak bisa segitunya di apapun yang gue lakuin gitu. Iya. Tapi gue pengen sih ngerasain dunia jadi anak band, nggak pernah gue rasain itu. Salah Ya satu itu kan dunia, diajakin sama stranger. salah satu dunia yang nggak pernah diajak gue rasain tuh tour, manggung. Iya Gitu. kenapa ya? Kenapa lo nggak bikin band? Terus Iya. Tahu? Ayo kali. Dengan gitarnya sedikit ini. lo punya band, lo manajerin sendiri, Gua lo jadi modalin roadman deh, sendiri, roadman. lo bikin festivalnya sendiri, kan bisa. Aduh, iya noh. Kok ditampung. Resource-nya ada. Dia kepikiran. Oke. Enggak sih, gue kadang gue nggak mau. Kadang apa ya? Kadang malu gitu. Atau lo lebih suka ada Di balik layar di balik kah? layar? Iya. Nggak juga. Nggak juga karena sekarang gue di mana-mana ngomong kan. Iya. Kalau dulu mungkin iya, kalau sekarang gue diwajibkan untuk ngomong, diharuskan ngomong lah. Karena udah jadi face-nya kan. Ya gimana nggak Fis, namanya Rafael Entertainment. Cuman apa ya? Gue malu kalau udah banyak orang itu sebenarnya malu. Iya itu, gue pemalu. Apa sih namanya kalau pemalu? Tukang. Bukan. Pemalu. Ya. Bukan, lu lihat rame orang itu. Lihat rame orang. Di jiper. Oh, jiper. Minder. Iya gitu. Jiper. Nah, tadi gua doce pemalu tukang. Oh, pemalu. Ya bapak-bapak, maaf ya. Iya lagi. Ini semua bapak-bapak ya. Iya. Jadi itu kenapa gua nggak mau punya band tuh itu. Bukan nggak mau Iya, punya, iya. gua nggak. Apalagi kalau lihat rame orang gitu, gua takut salah main juga. Kayak gitu. Ajakinlah di PW featuring. Gua gitu. Ya coba aja bang. Gua gitaris kamar Coba. sebenarnya. Bisa. Nah, gitaris kamar. Bisa. Ya, Ntar lama-lama mau. Gue bisa, tahu iya. lama-lama mau. Coba Kita sekali-kali. semangatin terus. Iya, lo Kita push. mendelegasikan Hammer Sonic sama siapa, tinggal lo rehat dulu, bikin band gitu. Atau gitar lo aja gue pakai, jadi lo bisa, oh ini gitar gue Iya, nih. bisa Gitu. banyak gitu ini kita Iya. pakai. Tapi memang gue suka memproduksi musik. Tuh. Bikin musik gue suka. Nah itu kenapa nggak bikin ini aja? Udah Bikin banyak band. kan? Bikin band itu kan tadi gue udah bilang. Effortnya beda sih sama. Iya sih. Iya, maksudnya kalau effort bikin band, Produser kali ya. Nah, produce berarti. Iya lu. produser bisa. Produser cuman- kok. Cuman apa ya? Expand. Gue suka nggak pede. Ada, ditemenin kan. Suka nggak pede gue itu aja sebenarnya. Gue bahkan sekarang misalkan ada bikin konser itu gue masih suka ada nggak pedenya. Apa yang bikin lo nggak pede? Bagus gak ya gitu. Gue bikin ini bagus gak ya gitu loh. Oh. Oke gak ya gitu. Bisa diterima gak ya gitu. Ada yang nemenin Koko tapi banyak yang support aman Iya, itu. banyak yang teman-teman lo. Iya, bisa ditanyain satu-satu. Iya, kasih insight gitu nih. Kayak gini. Kadang-kadang itu yang, nah gue kepala batu orangnya. Itu kan susah kan? Oh ya udah bikin festival aja deh kalau gitu. Iya kan? Festival aja ya. Kadang-kadang itu gue kepala batu. Makanya kalau gue punya band pun, gue akan membuat band gue seperti band PT. Gak senang lo, cabut. Ya atau lo udah Rafael ini aja sendiri berarti. Iya, bisa- Solois. Iya, lo kalau solo metal tapi solois belum ada. Ada nggak sih? Ada. Ada, Ada, tapi ada. di Itu. Jerman. Iya, siapa namanya dulu? Gua lupa Jack ada. Siapa? Ada. Lupa gue. Ya sisanya berarti ikut dulu aja gitu. Henry, siapa sih namanya itu? Henry Foundation bukan. Henry Foundation. Nah itu, jadi gue mendingan, udahlah gue nggak usah ngeband aja. Kan, tapi kalau gue di pertemanan, gue bisa kayak sebebas itu gitu loh. Kayak tongkrongan gue anak band semua kan. Iya sih. Sebenarnya kayak gue udah join ke band dia gitu. Tapi pada saat mau ngeband gue bisa nggak mau gitu. Gitu ada kan orang tipikal kayak gitu kan. Ya kayaknya ini kayak lu belum ini aja kali ya, belum coba aja kali. Harus dicoba. Lo Bang. mau jadi manajer gue? Ayo. Ngorbitin gue? Iya, gua orbitin. Ah, bisa jadi apa? Iya bisa jadi gue mainin di Hammer Sonic lah ntar. Kalau festival dia sendiri. Agenda Codi ada nggak ke depan? Agenda gue, Iya oh ya dong. Piwi sekarang Share dong, baru share, mau share. rilis, kemarin single 1 udah Jumat kemarin, Betul. dia jadi MC juga di launchingnya, jadi Piwi Kok itu mau bikin diajak sih? album lagi di luar kota.
Langsung digituin gue. Namanya Salute from Pee Wee Gaskins. Ini sebenarnya 2017 sudah ada. Jadi Pee Wee itu ngebawain lagu-lagu yang dulu jadi inspirasi. Yang album pertama itu ada cover Potret, Salah, Dewa 19, Kangen, Itu yang sebelumnya ya? Ceylon Seven dan Tick Band sama Pop Ini Kinetic-nya udah si Rumah Sakit. Yang ini 2017. Yang sekarang kemarin baru rilis itu Naif Piknik 72. Oh, bagus banget. Jumat Materinya besok Bentar gue denger lah. Gigi Terbang. Atau kalian sendiri nggak ada Gigi yang featuring? terbang. Gigi Terbang. Nggak ada featuring, nggak ada collab, Nggak ada. nggak ada. Yang ini bang, di cover di album ini cover lagunya Riff yang aku ingin, enak banget. Riff apa? Aku ingin. Aku ingin, Riff yang aku ingin. Riff aku ingin gue nggak pernah denger tapi. Nah, Yang mungkin lo harusnya tahu kali ya, misalnya yang tahu lagunya video klipnya di pantai pakai pakai baju selop gitu. Itu. Oh, mesti gue tau lah kalau Iya, lagunya. Iya. mungkin enggak tapi nggak tahu judulnya. nggak tahu judulnya, biasa ya. gitu. Terus Bass Jam Bermimpi. Bermimpi. Na 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 na. Wow. Sama di Adams Konservatif. Oh, Di antara 5 itu sih yang empat-empatnya dulu pernah gue bawain waktu gue masih di sekolah. Oh. Si Bezia pernah bawain waktu sekolah? Bass Jam itu lagu pertama yang gue kulik di MBS. Waktu Zaman dulu, iya. MBS apa? Itu buku-buku yang isinya chord musik gitu loh, chord. Dulu bang, kalau belajar gitar, Oh, buku chord ya, tau gue. majalah chord music Majalah. selection. Namanya itu. Iya. Oh iya. Bass Jam itu? Bass Jam. Lagu apa? Bermimpi. Mungkin aku... Enggak, itu Bermimpi. Duluan bukan Bujangga atau Bermimpi? Bermimpi. Bukan Bujangga itu album kedua kalau nggak salah. Bermimpi dulu. Baru belajar gitar kalau nggak, Gua Raja Riff. nah, itu juga benar, aja iya, benar. Raja Riff. Ya. Itu beda album ya sama Aku Ingin kan yang Satu Dunia itu kan. Oh iya bener ya. Ya, beda. Itu album Iya. selanjutnya. Gua Raja Riff tuh. Ya, Udah. tuh. Chordnya dari awal sampai habis gitu aja. Jeng Iya. jeng. Wah, itu heavy rotation tuh dulu di Iya. MTV. Lo bisa ini nggak bang? TV. Intronya Suca Oman nggak dulu? Ting, teh, teh, teh. Sampai sekarang gua nggak bisa masalahnya.